Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita dalam pembelajaran informatika kelas 7. Kita senantiasa berdoa untuk seluruh siswa-siswiku kelas 7. Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk belajar bersama. Pada pagi hari ini kita belajar informatika. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut lagi tentang informatika, alangkah baiknya jika pada pagi hari ini kita senantiasa bersyukur karena kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa belajar bersama. Selain itu, marilah kita berdoa agar kegiatan pembelajaran daring kita bisa berjalan dengan lancar dan kalian diberikan kepahaman dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perangkat lunak pengolah angka, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Ini kita sebut dengan bagian 2 dan pada pagi hari ini kita akan fokus pada menggunakan rumus fungsi dalam mikroskop Excel. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah sedikit mengenal tentang mikroskop Excel, tentang apa saja fitur-fitur yang ada dalam Excel, serta kemarin kita juga sudah praktek penggunaan menginput lembar kerja pada mikroskop Excel. Nah, kali ini kita akan menggunakan rumus fungsinya saja. Adapun tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini adalah nanti setelah kita belajar bersama, harapannya adalah kalian bisa mengetahui cara penggunaan rumus fungsi. Adapun rumus fungsi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, dan juga pembagian serta prosentase. Nah, marilah kita simak lebih lanjut lagi tayangan berikut ini. Nah, sekarang kita akan memulai tentang penggunaan rumus fungsi yang pertama. Kita buka dulu Excel-nya. Kita akan mencoba menuliskan, misalnya kita punya sebuah data yaitu tentang hasil operasi siswa SMP Yayasan Taman. Kemudian misalnya di sini ada kolom nomor, nama barang, terus kemudian ada bulan yang terdiri dari Januari, kemudian Februari, Maret. Nah, kita coba untuk 3 bulan ini saja. Nomor kita coba hanya dengan 3 nomor ya. Kemudian nama barang, misalnya kita ada buku, pensil, dan juga penggaris. Oke, kita anggap tadi ini adalah hasil penjualan untuk triwulan pertama ya. Triwulan 1 berarti ada 3 bulan yaitu Januari, Februari, dan juga Maret. Misalnya pada bulan Januari total penjualannya adalah 250.000, yang ini adalah 125.000 misalnya, dan ini adalah 85.000 misalnya. Kemudian pada bulan Februari penjualannya misalnya kita mengalami penurunan, yaitu ini misalnya hanya 205, kemudian ini hanya 100.000, ini 100.000, kemudian ini kita hanya 45.000. Kemudian pada bulan Maret mengalami peningkatan lagi, terus kemudian 135.000, misalnya pada bulan ini adalah 20. Kita rapikan dulu ya, misalnya kolomnya ini akan saya rapikan dulu. Ini ya, kita atur biar rapi.
Nah, terus kemudian kita pada pagi hari ini akan mencari rata-rata penjualan. Terus ada selisih penjualan. Selisih penjualan misalnya antara bulan Januari dan juga bulan Februari. Terus kemudian yang terakhir misalnya keuntungan. Keuntungan ini adalah 10% dari total penjual dari rata-rata penjualan. Harusnya dari total penjualan ya. Kalau kita di sini sebelum di rata-rata kita beri. Nah, kalau misalkan ini saya anggap ini saya kurang satu kolom, maka saya akan menambahkan satu kolom, tinggal di insert, mau ditaruh di sebelah mana. Nah, ini misalnya saya berikan jumlah penjualan, total penjualan maksud saya. Ini saya buatkan dulu kolomnya. Biar rapi. Nah, ininya saya buat editin, kemudian saya bold. Oke. Agak saya misalnya. Nah, rumus fungsi yang pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan itu menggunakan tanda plus. Misalnya total penjualan ini berarti kan total penjualan antara bulan Januari, Februari, dan Maret. Ada dua cara. Yang pertama misalkan hanya dengan menambahkan saja. Misal dengan rumus fungsi sama dengan, ini kan ada C, ini adalah C5 ditambah D5 ditambah dengan ini E5, ini bisa. Nah, ini pun kita bisa tinggal ngopi ke bawah seperti ini. Ya. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua. Misalnya kolomnya itu banyak, itu kan tadi hanya 3 kolom. Misalnya ada kolomnya banyak, maka kita bisa menjumlahkan dengan sama dengan sum, kemudian sel awalnya berapa, sampai dengan sel yang paling terakhir ini adalah sel berapa. Nah, hasilnya pasti akan sama dengan yang tadi. Ini untuk penjumlahan. Kemudian untuk rata-rata kita menggunakan average. Jadi sama dengan average. Kemudian dilihat selnya sel berapa. Ini kan kita adalah dari sini sampai ke sini. Sampai ke E5. Maka nanti bisa kalian dicek pakai kalkulator benar apa enggak rata-rata penjualannya. Contoh kayak misalkan ini aja 360.000 dibagi dengan 3 bulan maka 12.000, harusnya sudah betul. Nah, ini untuk selisih. Ini tadi penjualan sudah, rata-rata pakai average. Untuk selisih. Selisih itu kita menggunakan tanda pengurangan. Nah, misalnya kita akan mencari selisih bulan Januari dan Februari. Maka kita pakai kolom sama dengan, kemudian kita kurang, yang mau kita cari yang mana? Kolom C dikurangi dengan kolom D. Selisihnya berapa? 45.000, betul ya? Ini pun kita tinggal ngopi ke bawah, seperti ini. Nah, untuk total penjualan, ini adalah 10% dari keuntungannya, diambil dari 10% dari total penjualan. Jadi misalnya setiap kali kita menjual di koperasi,
keuntungan itu kita memprosentase dari hasil harga bahan dasar. Misalnya kita kulaannya adalah 1.000, maka 10% dari 1.000 itu berapa? 10% dari 1.000 adalah 100, maka kita menjualnya adalah 1.100. Begitu juga seterusnya. Nah, kita akan merekap keuntungannya berapa. Nah, nggak perlu dihitung pakai kalkulator. Kalau pakai Excel, kita langsung aja dari total penjualan ini ya. Ada dua cara. Ada cara yang pertama yaitu sama dengan, kemudian ini berapa? F berapa? F5. Kemudian pakai perkalian, rumus perkalian dikalikan dengan ini berapa? Di berapa 10%-nya? Di I4. Nah, maka akan ketahuan 73.000. Seperti itu, dan ini tinggal ngopi ke bawah. Kita pakai langkah yang kedua misalnya. Langsung kita ketikkan bisa. Misal sama dengan ini F berapa? Langsung kita kalikan dengan, kita ketik pakai keyboard 10%. Bisa. Terus yang terakhir misalnya kita pakai yang lagi tadi dengan ini F berapa dikalikan dengan 10%. Nah, itu saja. Ini tadi total penjualan pakai tanda plus penjumlahan atau pakai sum, rata-rata kita pakai average, terus kemudian selisih kita pakai rumus fungsi pengurangan. Keuntungan ini kita ada dua, menggunakan perkali, menggunakan perkalian, dan juga bisa langsung menggunakan tinggal dikalikan secara manual saja. Oke, sudah ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nanti silakan lebih lanjut lagi. Nah, kalian juga bisa belajar mandiri lebih lanjut lagi. Bisa kalian baca-baca pada buku informatika kalian juga. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari kita untuk pada pagi hari ini. Mohon maaf tadi apabila dalam penyampaian ada informasi yang salah, atau ada hal-hal yang kurang berkenan, atau ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati, kita meminta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.